Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caritin Devi, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 tahun 2020, Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Dalam video ini saya akan mengulang materi mengenai manajemen ASN yang disampaikan oleh Bapak M. Abdirrahman SOS MSI pada 24 Juni 2020. Manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan ASN atau aparatur sipil negara untuk menghasilkan aparatur sipil negara atau ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. 1, 2, 3. Dalam manajemen ASN ada yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 3. Berbicara mengenai manajemen ASN berarti berbicara mengenai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan juga perubahannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, yaitu mengenai yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga pangkat dan juga jabatan, yang keempat pengembangan karir, yang kelima pola karir, yang keenam promosi, kemudian yang ketujuh mengenai mutasi, 8 mengenai penilaian kinerja, kemudian penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan juga mengenai perlindungan. 3. Kemudian untuk jenis hukuman disiplin menurut peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 pasal 7 ada 3 jenis hukuman disiplin. Yang pertama, jenis hukuman disiplin ringan, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian jenis hukuman kedua adalah jenis hukuman disiplin sedang, yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian jenis hukuman ketiga adalah jenis hukuman disiplin berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kemudian berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atau pembebasan dari jabatan, dan juga atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan yang terakhir berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. 3. Makna dari pembelajaran mengenai manajemen ASN adalah bagaimana manajemen ASN dapat terlaksana di instansi pemerintah, bagaimana poin-poin di dalam peraturan ASN, yaitu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dengan perubahannya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan semestinya oleh instansi pemerintah dan diketahui serta dipahami oleh aparatur sipil negara atau ASN. 3. Dari pembelajaran ini, rencana aksi saya selanjutnya adalah bagaimana saya sebagai aparatur sipil negara atau ASN melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak saya sebagai aparatur sipil negara atau ASN sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 atau perubahannya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Baiklah, saya rasa sekian itu saja video ulasan tentang manajemen ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.